Ayah, Hah? Ibu panggil makan. Oh, baik. Anak perempuan hebat. Anak perempuan itu penyemangat hati. Dulu aku ingin sekali punya anak perempuan. Sayang pacar saja tidak punya. Anakku sayang, kau... wah, penyemangatku kayaknya bocor. Hati-hati. Belum mati, ayo makan. Berlintas kali ini langsung menyelesaikan masalah jodohku. Punya istri dan anak. Cuma saja mereka tidak dekat denganku, malah kayak musuh. Benaran antara senang dan sedih. Aku ambilkan mangkuk. Sesudah jatuh ke sungai, kayaknya otaknya kemasukan air. Di mana ibu? Kok dia tidak makan? Nenek pergi beli obat untuk ayah. Demi mengobatimu, uang rumah sudah habis. Ibu bilang mau pinjam uang ke rumah kakak di kota. Mungkin baru pulang nanti malam. Obat? Tidak. Tidak usah minum obat lagi. Aku sudah sembuh. Harus kasih tahu ibu, biar tidak buang-buang uang. Ayo. Makan yang banyak. Kalian makanlah pelan-pelan. Aku pergi cari dia. Hati-hati ayah. Punya istri cantik di rumah, tapi pemilik tubuh yang asli sudah menyakitinya terlalu dalam. Jalan untuk ambil hatinya masih jauh. Pelan-pelan saja. Ibu, ayah hari ini aneh sekali. Tidak pukul atau memaki kita lagi. Hari ini jadwal novel baru terbit. Bilangnya mau jemput ibu. Pasti mau beli novel lagi. Dasar watak buruk sulit diubah. Ayahmu tidak makan, kau saja yang makan banyak. Untunglah, buburnya tidak dikasih racun tikus. Apa boleh buat? Cuma barang-barang ini yang berharga. Jual saja dulu. Oh, Tuan Fendi datang. Ada komik baru karya Bima. Baru sampai hari ini. Sudah aku simpankan untuk Anda. Bukan begitu, Tuan Santo. Hari ini aku tidak beli komik. Aku mau jual buku. Fendi ini sesudah berkali-kali gagal ujian, akhirnya menyerah. Dan mau jual aset keluarga demi uang. Silakan cek. Tuan Fendi, kami memang terima buku bekas. Tapi meski kondisinya bagus, ini bukan buku langka atau kuno. Maaf jujur saja, tidak berharga. Tidak berharga? Tuan Santo, coba lihat berapa harganya. Aku baru saja sakit. Kantong sedang kering. Di rumah sudah hampir tidak ada makanan. Katanya kaum terpelajar itu terhormat. Orang ini biasanya sombong sekali karena dirinya kaum terpelajar dan suka pemerintah di tokoku. Kata-katanya hari ini kayak sudah berubah sifat. Sudahlah, lebih baik jangan cari masalah dengan pelajar. Siapa tahu suatu waktu nanti dia lulus ujian negara. Tuan Fendi bercanda. Kita kan tetangga. Terima kasih sudah mampir. Satu kotak ini aku terima. Gimana kalau 5 tahil perak? 5 tahil perak? Ini dibilang tidak berharga. Boleh, 5 tahil saja. Tuan Fendi cepat sekali setuju. Buku ini setidaknya layak 8 tahil. Pantas dibilang sarjana itu tidak berguna. Tawar-menawar saja tidak bisa. Tuan Santo, aku lihat di sini banyak buku bekas. Kok tidak disewakan saja? Sewa buku? Gimana caranya? Sewanya bisa harian atau bulanan. Yang terpenting ada deposit dan bukti sewa. Ternyata tidak sebodoh itu. Tidak disangka, Tuan Fendi punya bakat dalam berbisnis. Begini saja, aku bayar 8 tahil untuk buku-buku ini. Sebagai tanda terima kasih atas ide yang Anda kasih. 8 tahil? Bos ini baik sekali. Terima kasih banyak, Bos. Bos ini kelihatannya kaya. Toko bukunya saja besar. Jadi di zaman ini, menulis buku itu sangat menguntungkan. Gimana kalau aku menulis juga? Ide bagus. Ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Katanya di kota sedang tren menulis novel.
Honor penulisnya lumayan besar. Aku ingin mencoba menulis. Kemana aku harus kirim naskah? Wah, Tuan Fendi mau menulis novel. Novel-novel di sini dipasok dari toko buku Mapel. Itu punya keluarga Wira. Anda bisa mencobanya ke sana. Terima kasih informasinya, Tuan. Aku beli kertas untuk menulis juga. Nanti mohon Tuan Santo kasih masukan untuk tulisan aku. Pengetahuan Anda kan luas. Pasti tahu mana cerita yang bagus. Sesudah dipotong harga kertas, ini sisanya 7 tahil 2 koin. Silakan disimpan. Mengenai novel itu, karena Anda percaya pada aku, serahkan saja pada aku. Terima kasih, Tuan. Mari, aku pamit. Hati-hati di jalan. Beneran tidak punya ambisi. Bukannya fokus belajar jadi sarjana terbaik, malah mau menulis kisah cinta murahan begini. Anak muda, menulis novel itu tidak semudah itu. Ibu sedang pinjam uang di rumah kakak. Ini pertama kalinya aku ke sana. Beli oleh-oleh segini harusnya cukup. Menantu dan anak macam apa ini? Tetangga, lihatlah mereka. Mereka berdua tidak tahu balas budi. Selama Fendi sakit, kau sebagai kakak ipar boro-boro menjenguk. Menyapa pun tidak. Sekarang aku cuma ingin pinjam uang obat. Nanti biar jual semua harta pun pasti akan aku kembalikan. Kau malah menolak. Sekarang kau merendahkan keluarga Juanda karena kami sudah jatuh miskin. Tidak mau mengakui saudara miskin lagi begitu. Dulu waktu aku kasih 10 tahil perak untuk mas kawin Siska, kau sikapmu tidak begini. Ibu, ada apa ini? Fendi, kok keluar? Tubuhmu kan belum pulih benar. Ibu, aku sudah tidak apa-apa. Ngawur. Anakku baru saja menderita hebat. Harus istirahat total biar tidak ada sisa penyakit. Fendi sudah datang. Sudah kubilang kau baik-baik saja. Ibumu saja yang terlalu khawatir. Fendi, bukan bermaksud menggurui. Tapi kau sudah berkeluarga. Harusnya sudah dewasa. Jangan luntang-lantung di rumah saja. Sakit saja sampai menyusahkan ibu buat pinjam uang ke sana kemari. Istilahnya bantu darurat, bukan miskin. Siapa yang berani pinjamkan uang padamu? Kakak ipar benar. Fendi, menurutku soal ujian negara itu kalau tidak lulus ya sudah. Pejabat-pejabat yang lolos itu orang-orang terpilih dari langit. Tidak semua orang bisa jadi pejabat. Bisa baca tulis saja sudah syukur. Nanti aku carikan lowongan akuntan atau manajer toko. Itu juga pekerjaan terhormat. Kau? Ibu. Masalah keluarga kami tidak usah membuat menantuku repot. Sekarang Fendi sudah sadar. Aku anggap tidak pernah punya anak perempuan kayakmu. Ibu, aku yang tidak berguna, Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak kayakmu. Cuy. Kau? Sudahlah. Ibu, aku sudah sembuh. Tidak usah pinjam uang lagi. Ayo kita pulang. Kak, aku datang mendadak begini. Tidak bawa persiapan banyak. Cuma belikan mainan untuk keponakan. Mohon jangan ditolak. Ibu. Nak, kau beneran sudah sembuh? Benar, Ibu. Lihat ini, Ibu. Aku pergi ke kota sendiri dan beli barang-barang ini. Nanti kalau aku menulis novel dan menjualnya, rumah kita akan punya penghasilan tambahan. Anakku sekarang sudah dewasa. Ibu yang tidak berguna, membiarkan masalah rumah mengganggu belajarmu. Menulis novel, jadikan hiburan saja. Belajar dan cari jabatan, itu yang utama. Jangan masukkan hati ucapan iparmu. Dia cuma tukang minyak seumur hidup, tidak punya wawasan. Hah? Iya. Ayo pergi. Yang terbuang, kakakmu sudah tidak bisa diandalkan. Sekarang kita cuma bisa andalkan diri sendiri. Nanti kita ambil kerjaan lebih banyak. Supaya ada uang untuk nutrisi Fendi. Harus dukung Fendi ujian negara. Baik. Ibu, Citra, belum makan malam kan? Makan ubi ini dulu seadanya. Fendi, kau itu pelajar. Tanganmu untuk menulis, bukan untuk masak. Ibu, kau dan Citra harus menyulam. Tangan kalian tidak boleh terluka. Mulai sekarang kerja kasar kayak cari kayu dan ambil air, biar aku yang kerjakan. Ibu tidak berguna. Ibu tidak berguna. Ibu. Aku
Ini untukmu. Maafkan kesalahanku yang dulu. Aku sudah membuatmu menderita. Tapi tenang saja, kedepannya aku akan baik padamu. Dia minta maaf pada aku, bahkan kasih aku barang. Jangan-jangan dia kerasukan setan. Aku lihat wanita di kota pakai ini. Jadi aku belikan satu untukmu. Kau suka? Ini untuk Yuna. Kau makanlah satu. Hah? Begitu perhatian, kalau kerasukan setan pun tidak apa. Daripada aku meracuninya sampai mati. Karena sudah bilang mau menulis novel untuk bantu keuangan. Apa tema yang bagus? Novel pertama ini harus menarik perhatian, tapi tidak boleh melanggar aturan. Kisah cinta romantis memang laku keras, apalagi yang agak dewasa. Tapi genre ini sudah terlalu banyak, susah untuk menonjol. Hah? Sebagai orang dari zaman modern, kok tidak pakai tema baru saja? Gimana kalau tema kultivasi? Di zaman apapun, orang selalu ingin hidup abadi. Bangsawan di sini juga pasti begitu. Menulis kultivasi itu aman dan terasa segar. Bagus, tulis ini saja. Amir, ayah meninggal, ibu menikah lagi. Numpang hidup, dihina orang. Cuma manusia biasa. Tahap demi tahap mencapai alam jiwa inti. Dari murid rendahan jadi tetua sekte. Mencapai puncak kejayaan hidup. Sibuk semalaman, baru jadi garis besarnya saja. Repot juga kalau tidak ada lampu listrik. Besok saja lanjutnya, tidak baik merusak mata. Ibu, aku ke rumah bordir ambil kerjaan. Tolong jagakan Yuna sebentar. Baiklah, cepat pergi cepat pulang. Hati-hati di jalan. Akhirnya dia pergi. Sini. Nak, uang rumah tinggal sedikit. Karena kau sudah berhenti minum obat, ibu akan pergi ke tukang jagal. Beli daging untukmu, biar tubuhmu lebih sehat. Kasihan, kau kurus sekali. Benar juga, kemarin aku pegang uang. Kok tidak terpikir beli daging untuk orang rumah? Ibu, ini aku ada uang. Pakailah untuk beli daging. Kalau ada kebutuhan lain, beli saja sekalian. Dari mana kau dapat uang? Ibu, kemarin buku-buku lama di rumah sudah kujual. Aku sudah bosan baca itu semua. Tunggu aku menulis buku sendiri, nanti aku bacakan untuk ibu ya. Bagus sekali. Anakku sudah tahu cara berbakti. Senangnya, kau lelah menulis, ibu akan segera beli daging, biar kau tambah kuat. Dulu keluarga Juanda beli daging selalu sembunyi dari Citra dan Yuna. Cuma dimakan pemilik tubuh asli. Satu keluarga tapi dibeda-bedakan. Pantas anak istri tidak dekat dengannya. Ayah, Anak pintar, mau main kuda-kudaan dengan ayah? mau? Seru tidak? Seru sekali. Si kecil ini tadinya tidak mau dekat denganku. Sekarang sudah takluk juga. Permen yang ayah beli kemarin enak tidak? Enak, tapi kata ibu sehari cuma boleh makan satu. Oh, kebanyakan makan permen, gigi bisa dimakan ulat. Kalau kau suka, besok ayah belikan lagi. Kasih ibu juga. Dagingnya juga kasih ibu. Iya, semua buat ibu.